Keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan desa sudah tak perlu diragukan lagi. Besarnya jumlah transfer ke desa menjadi bukti bahwa pemerintah selama ini telah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung perkembangan setiap desa. Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, pembangunan terhadap desa juga disokong oleh adanya keseriusan dari Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Sejak mengemban jabatan sebagai kepala daerah, beliau telah berkomitmen untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam urusan pembangunan. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan misi ketiganya, yakni menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pariwisata dan pertanian. Bukan tanpa alasan, Ade menilai desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya memiliki beragam potensi dan keunikan yang sangat menarik apabila dikelola dengan baik, bahkan bisa berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Tercatat untuk mengembangkan desa-desa yang ada di tengah kesulitan keuangan, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tetap mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit. Pada tahun 2020 lalu misalnya, bantuan sebesar 740,121 miliar rupiah dikucurkan kepada 351 desa. Hal serupa terjadi pada tahun berikutnya, di mana Pemkab Tasikmalaya tercatat telah memberikan bantuan kepada 351 desa dengan anggaran sebesar 732,424 miliar rupiah atau 21,67% dari total APBD yang ada. Tak berhenti sampai di sana, pada tahun 2022 lalu pun keberpihakan pemerintah terhadap desa kembali ditunjukkan, di mana dana transfer yang diberikan jumlahnya mencapai 656,28 miliar rupiah atau 19,03% dari total APBD kala itu. Dukungan kebijakan dan anggaran tersebut tentu saja memberikan dampak perbaikan yang signifikan terhadap geliat pembangunan setiap desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, di mana desa-desa tumbuh dan berkembang menjadi pusat perekonomian baru yang bergairah, khususnya di bidang pertanian yang menjadi basis utama mata pencaharian masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari status Indeks Desa Mandiri. Jika pada tahun 2010 lalu Kabupaten Tasikmalaya memiliki 98 desa yang statusnya tertinggal, maka seiring dengan peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan desa, secara bertahap desa-desa tertinggal telah bertransformasi menjadi desa berkembang, maju, dan mandiri. Sampai pada tahun 2022 kemarin, Kabupaten Tasikmalaya sudah bisa terbebas dari status desa tertinggal. Komitmen dan jam kerja Bupati untuk mendorong percepatan pembangunan desa ini bahkan mengantarkan Kabupaten Tasikmalaya untuk mencapai prestasi gemilang di tingkat nasional. Tercatat pada Oktober 2022 lalu, Bupati Ade Sugianto diganjar penghargaan berupa Lencana Bakti Desa Pratama dari Kementerian Desa. Dengan segala upaya-upaya dan bukti nyata ini, pemerintah sejatinya telah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap desa. Dampaknya tentu saja ada pada sisi perkembangan desa itu sendiri, di mana desa-desa yang statusnya tertinggal kini sudah bertransformasi menjadi desa berkembang, maju, bahkan mandiri.